Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Balik lagi sama gue, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita kedatangan salah satu HP yang kehadirannya udah ditunggu-tunggu di 2023, yaitu Poco F5. Nanti kita akan melihat lebih jauh tentang segala aspek dari HP ini, terutama soal kemampuan gamingnya yang ternyata oke banget. Dari tampak luarnya, Poco F5 udah kelihatan beda banget dari Poco F4 terdahulu. Layout kamera belakang dirombak, dan sekarang kamera utama serta kamera ultrawide itu ditempatkan di dua penampang lensa berbentuk bundar dan berukuran besar. Satu lagi kamera makro nyempil di tengah. Unit sampel yang gue terima ini juga rada-rada unik ya. Varian warnanya tertulis sebagai white, tapi ternyata nggak putih polos, melainkan bergradasi dari putih di atas, lalu ke biru-biruan di bawah. Ada juga pola yang ditambah dengan gradasi warna tadi, ngebuat punggung Poco F5 jadi kelihatan mirip es batu kali ya. Oleh Poco sendiri, polanya emang disebut sebagai ice flake. Mungkin sebagian orang bakal suka dengan desain seperti ini, tapi kalau gue pribadi sih lebih suka yang polos-polos aja. Bagian frame dan punggung terbuat dari plastik polikarbonat. Finishingnya ini glossy. Noda sidik jari ternyata nggak terlalu gampang kelihatan, mungkin tersamarkan juga oleh desain punggungnya ya. Pas digenggam di tangan, Poco F5 berasa enteng karena bobotnya cuma sekitar 180 gram. Relatif tipis juga dengan ketebalan kurang dari 8 mm, sehingga overall perangkat ini terkesan ringkas. Di bagian bawah kita bisa menemukan konektor USB Type-C, kemudian ada laci SIM card yang bisa memuat 2 buah kartu nano SIM, tapi nggak ada tempat buat microSD. Di sini juga ada loudspeaker yang pertama. Loudspeaker yang kedua ditempatkan di atas, atau dengan kata lain, HP ini memiliki keluaran audio stereo. Selain itu, di sisi atas juga ada konektor jack audio 3,5 mm ya. Ini dulu nggak ada di Poco F4. Kemudian ada IR Blaster yang bisa digunakan untuk mengendalikan perangkat-perangkat home appliances seperti TV dan AC lewat aplikasi yang disediakan. Di sebelah kanan kita bisa menemukan tombol volume serta tombol daya yang sekaligus merangkap sebagai pemindai sidik jari. Selain varian warna white yang gue pegang ini, Poco F5 juga tersedia dalam pilihan warna black dan blue yang lebih polos dan low-key tanpa pola di punggungnya. Seperti Poco F4 sebelumnya, Poco F5 ini juga memiliki sertifikasi IP53 sehingga splash resistant. Tahan basah-basahan asalkan jangan sampai terendam di air. Oh ya, Poco F5 juga sudah mendukung jaringan 5G ya, seperti tertulis di punggungnya ini di sebelah logo Poco. Selain itu pastinya ada NFC juga sehingga bisa digunakan untuk mengecek dan mengisi saldo kartu uang elektronik. Rangkaian aksesori yang disediakan di kotak kemasannya Poco F5 terbilang lengkap. Selain yang standar Poco seperti stiker, SIM card ejector tool, serta buklet panduan singkat dan garansi, kalian juga akan menemukan sebuah softcase transparan. Diselipkan juga sebuah charger dengan keluaran daya sebesar 67 watt, sesuai dengan kemampuan fast charging dari Poco F5. Berikut kabel USB-A ke USB-C. Jadinya out of the box kita bisa langsung mengisi baterainya dengan kecepatan maksimal. Kalau soal layarnya, Poco F5 masih mirip dengan F4 ya. HP ini menggunakan panel AMOLED berdiagonal 6,67 inci, resolusi FHD+, dan refresh rate maksimal 120 Hz. Satu hal yang berubah mungkin adalah bezel alias bingkai di sekeliling layarnya yang sekarang terkesan lebih tipis. Kalau Poco F4 itu dulu masih agak tebal di dagunya ya. Tapi di Poco F5 ketebalan bezel atas dan bawah sekarang sama tipisnya. Kemudian pastinya di bagian atas ada punch hole kecil yang memuat kamera depan. Poco F5 pun menyediakan sejumlah fungsi pengaturan layar. Ada beberapa color scheme yang disediakan yaitu Vivid, Saturated, dan Standard. Lalu di bagian bawah ada pengaturan color balance. Mode warna Vivid yang menjadi pilihan default secara otomatis mengatur kontras dan saturasi layar berdasarkan jenis konten. Tapi ini bikin tampilan layarnya jadi kurang konsisten menurut gue. Pas nonton video atau main game misalnya, kontras dan saturasi warnanya tinggi, tapi pas balik ke home screen jadi rendah, sehingga tampilannya terkesan jadi agak lebih pucat. Kalau mau tampilan layarnya lebih konsisten, kita bisa pilih opsi mode Saturated yang akan selalu ngeboost warna dan kontras, jadi nggak berubah-berubah. Kalau masih kurang puas dengan tampilan layarnya, disediakan opsi pengaturan lanjutan juga di Advanced Settings. Di sini kita bisa milih color space antara DCI-P3 dan sRGB. Kemudian ada juga pengaturan saturation, kontras, dan juga gamma. Soal refresh rate pilihannya ada dua, yaitu default di mana HP akan otomatis menyesuaikan refresh rate berdasarkan jenis konten dan aktivitas pengguna di layar. Kemudian custom, di mana kita bisa ngeset refresh rate-nya antara 120 Hz atau 60 Hz. Pengalaman gue sih kalau misalnya pilih default, Poco F5 akan menaikkan refresh rate ke 120 Hz kalau kita ada aktivitas semisal scrolling di layar home screen.
Kemudian turun ke 60Hz buat menghemat baterai kalau lagi idle. Di game, refresh rate disesuaikan secara otomatis sesuai dengan setting grafis dan frame rate di gamenya. Bisa 60Hz, 120Hz, atau in between seperti 90Hz. Layar Poco F5 diklaim memiliki tingkat kecerahan maksimal sebesar 1000 nits. Pas gua coba di luar ruangan sih, layar HP ini masih bisa terlihat dengan jelas. Mungkin masih agak gelap kalau di bawah sinar matahari langsung yang terik, tapi overall visibility-nya nggak masalah untuk kebanyakan situasi. Buat nonton video dari YouTube, layar HP ini bisa memutar konten dengan resolusi hingga 2160p 60fps dan juga mendukung HDR. Satu perubahan paling signifikan di Poco F5 dibanding pendahulunya adalah dari segi spesifikasi hardware. Poco F5 sekarang menggunakan Snapdragon 7 Plus Gen 2 terbaru dari Qualcomm. HP ini sekaligus menjadi ponsel pertama dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2 di Indonesia. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM LPDDR5 sebesar 12GB dan media internal UFS 3.1 berkapasitas 256GB. Sementara OS yang dijalankan adalah Android 13 dengan antarmuka MIUI 14. Hasilnya, performa game ini oke banget saat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Sama sekali nggak ada penurunan kinerja yang terasa. Wajar aja ya, dari hasil benchmarknya aja, Poco F5 bisa mendekati HP flagship. Skor Antutu 9.5 misalnya ada di kisaran 900 ribuan poin. Sudah mepet Snapdragon 8 Gen 1 yang sekitar 1 jutaan poin. Meskipun nggak mengusung embel-embel ponsel gaming, dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2, Poco F5 ternyata juga memiliki tenaga besar untuk menjalankan aneka game dengan setting grafis dan frame rate tinggi. Poco F5 datang dengan aplikasi Game Turbo untuk memfasilitasi kegiatan bermain. Selain sebagai hub yang menyatukan semua judul game di dalam HP, aplikasi ini juga menyediakan sejumlah opsi customization, mulai dari gaya rendering grafis hingga pengaturan sensitivitas touch input. Pas main, kita bisa manggil sidebar Game Turbo dengan cara swiping dari sisi kiri. Di sini ada toggle performance untuk optimalisasi kinerja HP, kemudian ada juga sejumlah tool yang bisa dimanfaatkan seperti misalnya screen record, pengaturan brightness layar, hingga voice changer. Di game Mobile Legends, Poco F5 sanggup menjalankan setting grafis dan frame rate tertinggi, yaitu Ultra dan Ultra. Pas main pun Poco F5 langsung mengubah refresh rate ke 120Hz, sementara frame rate ada di kisaran itu juga. Kinerjanya juga konsisten dengan frame rate yang selalu mendekati refresh rate, meskipun di layar lagi ada war yang rame. Overall, game ini jalannya mulus banget. Saat main PUBG Mobile, setting grafis paling tinggi yang tersedia adalah Ultra HD dengan frame rate Ultra. Tapi pas dicoba main di setting ini cuma dapet di 30-an FPS, jadi meskipun gambarnya bagus, masih kurang lancar. Setting yang satu tingkat di bawahnya, HDR, tersedia dengan frame rate ekstrim. Ini lebih playable karena Poco F5 kuat menjalankan game dengan frame rate mencapai kisaran 50-60an FPS. Tapi bisa turun ke angka 40an FPS kalau HP-nya udah agak panas. Kalau mau semulus mungkin, setting grafis smooth dengan frame rate 90 FPS pun tersedia. Refresh rate akan otomatis menyesuaikan ke 90Hz, sementara rendering gamenya sendiri juga bisa mendekati angka 90 FPS. Jadinya kalau buat main kompetitif udah oke banget sih menurut gue. Beralih ke Genshin Impact, game yang termasuk kelas berat ini ternyata bisa dijalankan di grafis tertingginya dan dengan setting frame rate 60 FPS. Jalannya itu di sekitar 50-60an FPS sehingga relatif mulus. Meskipun nggak mulus-mulus banget sih, karena kadang ada stuttering. Supaya lebih lancar, bisa coba turunin setting grafisnya sedikit. Tapi ini pun sebenarnya udah oke banget ya. Biasanya cuma HP kelas atas yang bisa jalanin Genshin di setting tinggi. Sedikit catatan di sini, kayaknya ada bug di pengaturan brightness layar secara otomatis ketika main game Mobile Legends. Soalnya kalau kita setel auto, suka mendadak naik turun sendiri dan perubahannya itu nggak halus atau gradual, melainkan tiba-tiba jadi terang atau jadi gelap. Ini cuma terjadi di Mobile Legends sepanjang pengalaman gue. Di game lain nggak masalah. Mudah-mudahan bisa diatasi dengan update software, atau buat simpelnya, kalian bisa aja atur brightness secara manual. Hal lain yang bisa diperhatikan adalah HP ini bisa terasa lumayan panas di tangan saat main, apalagi ketika menjalankan dengan setting grafis tinggi dan dalam waktu lama. Pas diuji dengan CPU throttling test selama 30 menit, ternyata Poco F5 mengurangi kinerjanya sampai kisaran 60%. Mirip-mirip dengan Poco F4 GT dulu yang bermasalah juga dengan throttling. Ketika gue coba main game dalam waktu lama sih, kadang kayak ada stuttering gitu ya. Belum tentu juga disebabkan oleh panas, bisa juga karena hal lain. Tapi ya nggak menutup kemungkinan throttling ini bisa mengganggu di kemudian hari. Kalau soal kamera, Poco F5 relatif nggak terlalu dirombak dibanding pendahulunya. Kamera utama masih 64 megapiksel dengan sensor yang sama juga, ada OIS-nya. Kemudian ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Jadi mirip, cuma desain layoutnya aja yang beda. Hasil jepretannya sendiri lumayan oke, nggak istimewa tapi udah memadai lah buat keperluan sehari-hari.
Warna-warnanya menurut gue cenderung natural, ada juga feature Auto HDR buat membantu saat kondisi kontras tinggi, misalnya backlight atau lagi terik di tengah hari. Kamera utama bisa diandalkan di kondisi terang maupun low light, sementara ultrawide-nya agak kepayahan kalau udah gelap. Kamera makronya ya masih sekedar ada aja sih kalau ngeliat dari kualitasnya. Buat videonya, kamera utama Poco F5 bisa merekam hingga resolusi 4K 30fps. Padahal setahu gua Snapdragon 7 Plus Gen 2 itu bisa mendukung 4K 60fps ya. Poco F4 sebelumnya pun punya opsi perekaman 4K 60fps. Mungkin opsi perekaman video ini bisa berubah lewat update software ya. Tapi menurut gue sih nggak ada 4K 60fps, nggak terlalu masalah. Kalau butuh ketajaman ekstra, masih ada 4K 30fps, sementara kalau mau lebih smooth, ada 1080p 60fps. Kameranya sebenarnya udah stabilize secara elektronik dan relatif mulus hasil rekamannya. Meskipun demikian, Poco turut menyediakan fitur stabilisasi ekstra bernama Steady Video yang bisa diaktifkan di mode 1080p 30fps untuk kamera utama dan kamera ultrawide. Hasil rekaman pastinya ke-crop lebih jauh karena sifatnya yang elektronik, tapi cukup efektif dalam meredam goyangan. Oh ya, resolusi kamera depannya turun ya, dari 20 megapiksel dengan sensor IMX di Poco F4 jadi 16 megapiksel. Hasil jepretan foto dan rekaman videonya sendiri masih cukup bagus menurut gua. Oke, ini contoh video dari kamera depannya 1080 60fps. Kalau di setting 60fps ini stabilization elektroniknya nggak jalan ya, jadi masih kelihatan goyang-goyang. Kalau settingnya kita ubah jadi 1080 30fps, stabilisasi elektroniknya jadi dijalankan sehingga rekaman video dari kamera depan kelihatan lebih mulus dan minim goyangan. Baterai Poco F5 ikut di-upgrade dari pendahulunya dan sekarang punya kapasitas 5000 mAh dari sebelumnya 4500 di Poco F4. Pas gue coba charging dengan charger dan kabel bawaan dari kondisi kosong, baterai Poco F5 sudah terisi 33% alias sepertiganya dalam waktu 10 menit. Setelah 30 menit, kapasitas yang terisi mencapai lebih dari 80%. Di menit ke-45, hampir seluruhnya terisi, kemudian di sekitar menit ke-50 sudah full charge. Oke Sobat Tekno, itu tadi review singkat kita tentang Poco F5. Hal paling menarik dari perangkat ini menurut gua adalah kinerjanya yang bisa menyaingi HP flagship dalam menjalankan game. Ya, not quite sih ya, tapi close enough lah. Pastinya ada kekurangan juga seperti kamera yang relatif nggak berubah dari sebelumnya dan juga permasalahan panas berujung throttling yang berpotensi mengganggu. Tapi secara overall, spesifikasi keseluruhannya tetap menarik sih. Sekarang tinggal soal harganya aja nih, yang masih belum diumumin waktu video ini dibuat. Kalau kita lihat harga Poco F4 di Indonesia, itu dulu ada di kisaran 5 jutaan, sementara harga Poco F5 di India sekarang ada di kisaran itu juga. Nah, kalau nanti emang segitu juga harganya, Poco F5 bisa jadi alternatif menarik buat yang pengen coba pengalaman gaming ala flagship di HP kelas menengah. Kalau informasi harga resminya nanti sudah tersedia, akan gue tambahkan di bagian deskripsi di bawah sehingga bisa kalian tengok. Untuk sekarang, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton. Gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.